dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat tertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala dapat kutanggung Dalam Dia yang memberi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Shalom. Apa kabar? Apakah kalian semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ada amin? Amin. Amin. Ayo Kak, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita dari kemarin malam sampai pagi ini. Iya. Adik-adik semuanya kita mau siapkan hati kita yang masih main-main mau ditaruh semua dulu yuk. Kita sama-sama mau duduk, kita sama-sama mau menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal. Yes Lord. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan karena Engkau hadir di sini. Kami anak-anak-Mu saat ini mau memuji meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada kami tahu Tuhan Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang hebat, kalau Tuhan adalah Tuhan yang besar, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Kembali kebaktian pada pagi hari ini sekolah minggu. Kita mau naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Ada semangat buat memuji Tuhan? Amin. Amin ya. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sorakkan nama Tuhan yang hebat. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, putraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Siapa namanya? Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tepuk tangan lebih keras lagi ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, putraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan namanya. Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat, Sekarang tanpa musik, mari katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku taraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Mari semua katakan Yesusku dahsyat, ku taraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Katakan kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. puji Tuhan. Kak Ana, kuasa Iya, Kak. Tuhan apakah besar? Besar banget. Besarnya Kak. seberapa ya? Apakah segini? Aduh, kayaknya kurang ya. Seberapa besarnya? Ada di semua, bisa gak nirukan Kak Ana? Besarnya seberapa? Sekali. Besar sekali. Karena Tuhan Allah kita besar, kita bersyukur punya Betul, Allah Kak. seperti Dia. Kita mau Betul. menyanyikan lagu ini. Tuhan Allah kalau di tengah kita besar. Haleluya. Ada di semua, kita pakai gerakan ya. Karena Tuhan hadir di sini.
Tuhan dari dimanapun kita berada, kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Yuk, mari sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah. Seberapa? Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah. Besar, besar, besar. Mari katakan, besar. Saat ini kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita untuk dengar ke benih firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hati kita dan dapat kita mengerti dan kita lakukan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari adik-adik kita sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Katakan, Kau bersamaku di dalamku. Oh, jadi bukti kebesaran.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami Tuhan hari ini boleh lagi dapat kesempatan untuk kami boleh lagi memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau anak-anak-Mu masih boleh Tuhan ikut acara kebaktian sekolah minggu dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi anak-anak-Mu mau dengar sedikit dari kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang mau siapkan tanah hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya oh Tuhan, tanah hati anak-anak-Mu boleh siap Tuhan untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu Bapa. Tuhan yang tolong supaya firman-Mu Tuhan boleh tumbuh Tuhan dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang mau tolong anak-anak-Mu supaya boleh duduk diam, boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan anak-anak, Shalom, selamat pagi. Om senang sekali pada hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Kita bisa beribadah biarpun kita berjauhan. Tapi Om percaya kuasa Tuhan ada di ruangan anak-anak semuanya. Dan juga para orang tua, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Nah, anak-anak lihat di dalam gambar ini ya. Ini ada satu orang ya pakai headset. Wah, dia dengarkan nyanyian ya. Mungkin dia dengarkan satu cerita yang lucu dan tertawa. Tapi teman-temannya yang lihat, loh ini ketawa apa ini ya? Loh ini kok nyanyi-nyanyi? Iya, karena teman ini memakai headset ya. Dia bisa dengar musik, cerita. Tapi yang lain tidak dengar anak-anak. Nah, ini adalah dia bisa dengarkan karena pakai alat. Nah, anak-anak, pada hari ini judul firman Tuhan adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, bagaimana ya caranya mendengar suara Tuhan? Apakah harus pakai alat seperti teman kita ini ya? Bagaimana suaranya Tuhan? Apakah suaranya Tuhan seperti, hei anak-anakku. Apakah suara Tuhan seperti itu anak-anak? Ya, suara Tuhan itu seperti apa ya? Saya tidak pernah dengar suaranya Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini kita belajar mendengar suara Tuhan. Nah, kita akan ambil dulu cerita di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 25. Nanti anak-anak bisa baca ya. Di rumah baca sendiri. Supaya lebih cepat, Om mau cerita. Om mau cerita dari 2 Samuel 5 ini. Ya, ceritanya demikian. Pada waktu itu Daud ya sudah jadi raja. Kemudian Daud ini diserang oleh orang Filistin. Orang Filistin banyak ya menyerang, mereka pakai tenda-tenda, tentaranya banyak. Tentaranya juga banyak. Nah, anak-anak, orang Filistin ini memang kejam, ingin membunuh Daud. Nah, Daud ketika itu ya tidak bingung, tapi Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini musuh datang menyerang aku. Nah, ketika Daud bertanya, lalu Tuhan memberi petunjuk. Ya, Tuhan itu tidak tinggal diam. Kalau anak-anaknya bertanya, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan bersuara kepada anak-anaknya. Lalu Tuhan memberi petunjuk. Demikian petunjuknya. Ya, Daud, jangan kamu menyerang langsung. Jangan. Ya, nanti kamu ya harus melingkar dulu. Putar perkemahan itu sampai ke belakang. Sampai di daerah pohon kertau atau pohon murbai. Nah, kalau sudah sampai di pohon kertau di situ, kamu tunggu bersama dengan tentara-tentaramu, tunggu di situ. Nanti ada suara di atas pohon kertau.
ada suara derap tentara. Nanti kalau sudah ada suara di atas pohon kertau itu, kamu langsung menyerang orang Filistin itu. Nah, itu adalah petunjuk daripada Tuhan. Setelah mendengar itu, ya, Daud ini taat orangnya. Dia tahu bahwa Tuhan kalau memimpin itu berarti kemenangan. Daud bersama dengan tentaranya lalu kemudian berputar. Nah, ini anak-anak ya, dia berputar mengelilingi tentara Filistin sampai di daerah pohon kertau, lalu Daud berhenti. Ya, mereka bersembunyi. Ya, kemudian ditunggu-tunggu. Tiba-tiba ada suara derap di atas pohon kertau. Ya, di pucuk-pucuk pohon kertau di atasnya itu ada suara. Suara yang dahsyat. Berbunyi derap tentara, derap tentara. Ketika Daud dengar itu, langsung ya Daud menyerang. Daud kemudian menyerang orang Filistin. Dan kemudian Daud mengalami apa? Kemenangan yang besar. Orang Filistin itu dikalahkan. Daud menang besar. Luar biasa. Ini cerita Daud berkali-kali menang anak-anak. Ya, kali ini dia menang. Memang cerita ini mungkin anak-anak belum pernah dengar ya. Tapi bisa dibaca lagi. Ini ada di dalam Alkitab. Ini firman Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ya. Ini adalah firman Tuhan. Disinilah letak rahasia kemenangan. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita taat, kita melakukan, maka kemenangan yang besar di dalam hidup saya, dalam hidup anak-anak, dalam hidup orang tua. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, nanti ada 5 pokok yang akan bahas. Ada 5 pokok bagaimana mendengarkan suara Tuhan ini, ya. Yang pertama adalah cerita tentang musuh datang menyerang. Seperti tadi, orang Filistin ya menyerang Daud. Musuh datang menyerang. Demikian juga hidup kita ini ya, banyak sekali terjadi peperangan. Kalau Daud punya musuh namanya bangsa Filistin. Nah, kalau kita orang Kristen, orang percaya tidak berperang melawan darah dan daging. Sebab apa? Firman Tuhan sudah menunjukkan dalam Efesus 6 ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Itulah musuh kita. Jadi musuh kita itu bukan teman kita. Musuh kita itu bukan orang tua kita yang suka ngomel. Musuh kita ini bukan adik kita, kakak kita. Tetapi musuh kita adalah iblis, setan. Nah, nanti bentuknya macam-macam. Seperti teman kita ini, ya. Teman kita ini lihat mukanya sedih. Kenapa ya? Ternyata dia mendapat serangan secara jasmani, ya. Secara jasmani manusia itu diserang, digoda. Banyak macamnya anak-anak. Misalnya seperti gangguan kesehatan. Nah, hari-hari ini kan anak-anak tahu ya, terjadi wabah corona di mana-mana sampai di seluruh dunia. Ini gangguan kesehatan anak-anak. Ada yang sakit, terus kemudian mati. Orang-orang juga takut, semua juga pakai masker. Anak-anak sekarang beribadah juga di rumah. Ya, ini tidak berhenti sampai di sini. Ternyata wabah corona ini, ya, itu membuat apa? Pekerjaan orang tua menjadi sulit. Mereka tidak bisa kerja. Mereka nganggur sejak pertengahan Maret ya. Sampai sekarang orang tua tidak bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, ya tidak dapat uang. Kalau tidak dapat uang, ya tidak bisa beli beras. Tidak bisa beli makan.
Inilah kesulitan-kesulitan seperti ini. Belum lagi wabah corona. Apa? Anak-anak sekarang kan tidak sekolah ya, tidak pergi ke gedung sekolah ya, tapi sekolah di rumah. Ini juga merupakan gangguan-gangguan secara jasmani. Di balik itu semua memang ada setan yang bekerja. Mungkin juga itu gangguan ya, keluarga, mungkin papa sama mama. Setiap hari berkelahi, ngomel, tidak rukun, ada yang sampai mau bercerai, macam-macam. Nah, itu adalah musuh-musuh dan di balik itu semua ada setan, ada kuasa kegelapan. Nah, selain secara jasmani juga secara rohani ada banyak gangguan-gangguan, pencobaan-pencobaan. Pada masa ketika PSBB ini ya, kita tidak bisa kemana-mana, di rumah saja. Lalu timbul kemalasan. Anak-anak juga tidak pergi ke sekolah minggu, di rumah saja. Aduh bete ini. Lalu kemudian lihat YouTube, kemudian lihat film-film terus, tidak belajar, tidak baca Alkitab, malas. Terus diikat sama setan, ya, oleh dosa-dosa ini. Banyak sekali ya anak-anak kemudian malas untuk bangun tidur, kepinginnya tidur terus. Atau juga sampai malam, apa? Mainan game terus. Itu sedikit banyak, ada kuasa kegelapan di baliknya. Karena itu ya anak-anak, musuh kita adalah iblis. Bentuknya bisa macam-macam. Karena itu kalau mungkin ada serangan ya, godaan dari iblis ya, jangan gegabah. Anak-anak jangan kemudian takut. Waduh, papa enggak kerja. Aduh, mama enggak bisa belanja lagi. Aduh, lalu panik, lalu khawatir, lalu sedih. Jangan anak-anak ya. Memang iblis itu suka membuat anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Lalu kecewa. Aku sudah berdoa, tapi mana pertolongan Tuhan? Anak-anak, kita tidak berhenti sampai di sini. Firman Tuhan akan diteruskan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa menangkap, mengalami kemenangan yang dari Tuhan? Ya. Oleh karena itu mungkin ada yang bertanya, bagaimana Om mendengar suara Tuhan? Yang pertama, waktu itu Daud ketika diserang, apa yang dilakukan? Bertanya-tanya kepada Tuhan. Inilah Daud ini selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan ini ditulis di dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 11. Kalau terjemahan baru yang anak-anak buka ya, Alkitabnya anak-anak itu terjemahan baru. Ditulis, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini terjemahan baru. Tapi kalau terjemahan lama, nah ini anak-anak ya, bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya, dan carilah hadiratnya selalu. Ini resepnya Daud. Bagaimana Daud bisa mendapat kemenangan? Ini rahasianya. Dia selalu bertanya-tanya. Tuhan, ini ada musuh Tuhan. Nah, dia bertanya. Bukan bingung. Ya, ketika sakit perut mungkin anak-anak, "Ma, aku sakit perut, aduh sakit." Boleh bilang sama papa mama supaya diberi obat atau ke dokter. Tapi bukan pertama kali teriak-teriak, aduh sakit. Tapi bertanya sama Tuhan, Tuhan aku sakit perut Tuhan. Tuhan, nah ini resep kemenangan, bertanya-tanya akan Tuhan. Lalu dilanjutkan, kemudian Tuhan memberikan kuasanya, mujizatnya. Dan kita mencari hadirat Tuhan. Jadi yang pertama kali supaya kita bisa mendengar suara Tuhan ya adalah bertanya-tanya. Ada hubungan yang indah
dengan Tuhan. Seperti anak-anak ya, mungkin bertanya kepada papanya atau mamanya, "Pak, ya, ini bagaimana ya? Saya kok tidak bisa mengerjakan pelajaran fisika ini." Nanti papa mamanya akan memberi, "Oh ya, ini loh jalannya seperti begini." Kalau kita bertanya, orang tua menjawab. Demikian juga siapa? Bapak kita di sorga. Bapak kita di sorga itu Bapak yang baik. Kalau Bapak di dunia aja sudah baik, apalagi Bapak di sorga. Kita bertanya, Tuhan menjawab. Disitulah letak kemenangan kita. Haleluya. Di dalam Yesaya 40 kita baca ya, ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka itu seumpama apa? Raja wali naik terbang. Ya, begitu tinggi dengan kekuatan sayapnya. Oh, Tuhan itu mengumpamakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu luar biasa seperti raja wali. Hebat. Dan orang yang seperti ini, kalau mereka berlari, mereka tidak menjadi lesu. Mereka terus berjalan, berlari, dan tidak menjadi lelah. Pagi hari ini, kunci rahasia kemenangan kita. Kita bertanya-tanya, menanti-nantikan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Kalau kita sama papa mama kan kelihatan. Pa, ma, kelihatan. Dan kita dengar suaranya. Tapi Tuhan kan tidak kelihatan. Bagaimana? Nah, ada caranya. Kalau kita mau bertanya sama Tuhan. Caranya gampang anak-anak. Kita membaca firman Tuhan. Kita membaca Alkitab setiap hari. Kita mendengarkan live streaming ini, sekolah minggu ini. Mungkin ada yang ditambah lagi dengan renungan. Dan macam-macam, nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa berkumpul bersama-sama. Anak-anak dengarkan firman Tuhan dari guru. Sekolah minggunya masing-masing. Ya, ini adalah caranya supaya Tuhan ya berbicara. Jadi yang pertama apa? Membaca Alkitab. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Sudah, caranya cuma dua ini saja anak-anak. Baca Alkitab, ya, dan kemudian berdoa. Memang Tuhan itu tidak langsung ngomong, "Hei anak-anakku." Enggak anak-anak. Tapi lewat doa, lewat baca Alkitab. Dan Tuhan akan memberikan apa? Petunjuk. Tuhan akan dengarkan suaranya anak-anak. Ya. Bicara lewat apa? Seperti tadi Om katakan apa? Lewat firman Tuhan. Ya, apa yang kita baca tadi ya, sesuai dengan jadwalnya, dibaca. Tiba-tiba Roh Kudus itu bisa menerangkan. Ayat itu jadi jelas. Padahal itu kan huruf-huruf mati. Ya kan hanya sekedar tulisan. Tapi kalau kita berdoa dan bertanya-tanya sama Tuhan, Roh Kudus bisa menghidupkan. Waduh, akhirnya kita bisa yakin, iya. Seperti Tuhan berbicara kepada kita. Sederhana saja, lewat pembacaan firman Tuhan dan lewat kuasa Roh Kudus. Kita bisa mendapatkan suara Tuhan, anak-anak. Nah, ini dua hal yang selalu seiring dan sejalan.
firman Tuhan dan Roh Kudus. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini seperti apa? Seperti rel kereta api. Anak-anak lihat ya, rel kereta api selalu dua, ya kan? Kiri dan kanan. Tidak pernah ada rel kereta api cuma satu, kanan aja, kiri tidak ada. Bayangkan kalau kanan saja, tidak bisa jalan. Atau kiri saja, dua. Biarpun dua, anak-anak lihat rel kereta api. Itu kan serasi, selaras, terus seiring, betul ya? Nah, sejajar terus. Demikian juga Roh Kudus dan firman Tuhan itu sejajar terus anak-anak. Demikian juga kalau kita seperti kereta api, ada di relnya Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus anak-anak. Lalu Tuhan akan berbicara kepada kita. Mungkin anak-anak bertanya, ya, bagaimana? Apakah suara Tuhan itu seperti suaranya papa mama? Ada dua, ya. Yang pertama adalah langsung dalam hati kita. Ini namanya non-audible. Artinya tidak terdengar, tapi hati kita mantep, srek, yakin, mantul, mantep betul, ya. Biarpun kita tidak dengar suara, tapi hati kita srek. Ya, kalau kita baca Alkitab, tiba-tiba ayat itu berbicara kepada kita dalam hati kita. Hati kita dijamah oleh Tuhan. Itu suara Tuhan, biarpun tidak terdengar. Tapi ada cara yang kedua, lewat telinga kita, namanya audible. Artinya dapat didengar. Ada beberapa orang tertentu, ya, anak-anak juga ada, itu bisa dengar Tuhan berbicara. Kalau Om belum pernah secara audible dengar suaranya Tuhan, belum pernah. Tapi kemantapan dalam hati sering anak-anak, ya, Tuhan berbicara dan kemudian dilakukan, berhasil berapa kali. Satu kali anak-anak, Om ini kehilangan STNK. Ya, Om cari, periksa, mana-mana, ya. Tidak ada anak-anak. STNK sepeda motor di mana ya? Sudah dicari. Aduh. Oke, sudah. Besok paginya ketika Om baca firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan, tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan berbicara dalam hatinya. Itu di tempat map warnanya merah. Oh, Om langsung bangun, buka lemari, kemudian Om lihat, waduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu Tuhan berbicara dalam hal-hal sepele dan berulang kali. Ini cara Tuhan berbicara, ada dua cara. Ya, langsung dalam hati kita ataupun lewat telinga kita. Kemudian cirinya anak-anak, kalau Tuhan berbicara itu seperti apa cirinya ya? Kan bermunculan suara-suara. Ada suaranya kita sendiri secara manusiawi, ada suaranya setan, ada suaranya Tuhan. Mana ya suaranya Tuhan? Nah, anak-anak, kalau kita tahu itu suaranya Tuhan, ya, kita akan mantep, istilahnya diteguhkan oleh Roh Kudus. Kita merasa yakin dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin lewat khotbah ini, anak-anak cuma dengar, oh seperti itu. Tapi anak-anak, nanti anak-anak akan praktek dalam hidup anak-anak. Mungkin anak-anak sekarang menghadapi kesulitan. Tidak bisa bayar uang sekolah. Sudah ditagih sama kepala sekolah. Anak-anak berdoa, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Anak-anak berdoa, nanti Tuhan akan pimpin. Kita akan praktek anak-anak. Ketika kita praktek anak-anak, itu kita memang belajar. Pada waktu belajar itu kadang-kadang mungkin salah.
Aduh, kita yakin, ternyata bukan suaranya Tuhan. Ya sudah, itu namanya belajar. Belajar itu bisa mungkin salah. Tapi dengan adanya kita terus belajar, lama-lama jadi mahir. Demikian juga orang-orang Kristen yang ada di Kisah Para Rasul, pasal 21, itu juga salah mendengar suara Tuhan. Karena mereka masih belajar, ya enggak apa-apa. Tapi anak-anak ya, kalau mereka terus belajar, diasah, lama-lama mereka bisa mahir. Suara Tuhan jelas. Suara Tuhan makin mantap dalam hati kita anak-anak. Pertama-tama mungkin ragu-ragu. Ini suara Tuhan apa bukan ya? Tapi tambah lama tambah mantap anak-anak. Nah, kita lihat ayat ini. Dalam Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk apa? Untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Inilah, kita terus belajar, setiap pagi kita berdoa, ya, siang, kemudian pada waktu malam kita baca Alkitab. Dengan bersekutu ini anak-anak, telinga kita, artinya telinga rohani kita ya, itu makin lama makin tajam. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan tambah jelas. Nah, kalau sudah mendengar suara Tuhan anak, sikap hati kita apa? Lembut. Harus lembut. Tuhan mau berbicara kepada orang yang lembut. Sebab Tuhan katakan, kalau pada hari ini engkau mendengar suaraku, Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Kita lembut dan kita mau taat. Seperti orang tua menasihati anak. Anaknya mau terima, iya Pak, saya salah. Iya Ma, saya akan perbaiki. Oh, papa mamanya senang kalau mendengarkan anak-anak mau mengaku salah, mau menerima nasihatnya. Hati orang tua itu senang anak-anak. Tapi kalau anak sudah salah, kemudian dinasehati, marah-marah. Papa itu tahu apa? Tahu apa? Mama itu tahu apa? Cerewet. Terus telinganya ditutupi dengan bantal. Sudah, saya tidak mau dengar, ditutupi. Orang tuanya sedih. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau berbicara. Mungkin pagi hari ini Tuhan katakan, lepaskan ikatan gemmu. Pada hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, lepaskan. Kita mau lembut, kita mau taat. Kalau kita sudah melangkah ini, hati kita lembut, hati kita taat. Tuhan akan berbicara terus. Seperti orang tua senang, anaknya kok hatinya lembut, mau taat, mau dengar-dengaran. Bagian kita itu cuma apa? Taat. Taat ini adalah kunci kemenangan. Kalau orang tidak taat, sudah dinasehati. Tapi dia tidak mau, ya percuma anak-anak. Sudah dikasih petunjuk, tapi tidak dilaksanakan. Bagian kita, T-A-A-T, taat. Nanti bagian Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kepada anak-anak semua, kepada orang tua, kepada kita semua. Bagian kita adalah taat. Kita lihat di dalam ayat 2 Samuel 5 ayat 24. Dan bila engkau, Daud, mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu
Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Oh, luar biasa. Ini penting aba-aba dari Tuhan. Sebab Tuhan sedang menyiapkan tentara, malaikat-malaikat. Itu seperti derap tentara yang banyak sekali. Kalau sudah dengar suara itu, cepat engkau bertindak. Dan Tuhan itu ada di depanmu. Luar biasa. Peperangan kita itu adalah peperangannya Tuhan sendiri. Tuhan yang maju lebih dulu. Dan kita akan meraih kemenangan besar. Daud taat, coba lihat. Nah, dia berputar sampai pohon kertau. Sampai dengar suara, lalu langsung serang. Dan Daud mengalami kemenangan yang besar. Haleluya. Luar biasa, anak-anak. Kemenangan Daud menjadi kemenangan kita. Haleluya. Kemenangan Daud, rahasianya itu menjadi rahasianya kita. Sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang luar biasa. Kita akan baca ayat anak-anak ya, ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ulangi ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita, anak-anak, orang tua, guru-guru sekolah minggu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Anak-anak, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau berbicara pagi hari ini. Mungkin ada yang dengar secara audible, secara telinga. Mungkin ada yang merasa Tuhan berbicara dengan mantap dan jelas dan keras dalam hatimu. Anak-anak bisa kirim WA kepada guru kelasnya masing-masing. Tuhan tegur saya. Selama stay at home di rumah, saya tidur. Tidak mau membantu papa mama. Selama di rumah saja saya sukanya ngomel. Hari ini Tuhan tegur saya. Atau Tuhan sedang berbicara kepadamu dengan jelas. Doakan kakekmu, nenekmu. Doakan engkongmu, emakmu. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan bersuara. Kita akan masuk dalam doa. Sambil itu kita asah. Kita melatih. Nanti kita berdoa, kita nyanyikan haleluya 12 kali, anak-anak nanti ikuti. Sambil Tuhan akan berbicara dengan keras, dengan jelas, dengan gamblang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Anak-anak nyanyikan. Guru-guru berdoa di rumah masing-masing. Para orang tua berdoa. Kita nyanyikan dengan lembut ini. Tetapi suara Tuhan
dengan mantap, dengan jelas berbicara masing-masing. Kita nyanyikan kornya berulang-ulang. Haleluya. Taruh tanganmu di dada. Tuhan berbicara. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada kurang ajar kepada orang tua, minta maaf kepada papa mama. Nyanyikan berulang-ulang. Tuhan akan berbicara. Haleluya. Pagi hari ini menjadi titik tolak. Kita akan praktekkan mendengar suara Tuhan. Kita akan praktekkan. Dan hari-hari ke depan engkau akan makin intens mendengar suara Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, arahkan ke depan sambil nyanyikan. Arahkan ke tangannya Om. Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat di setiap ruangan-ruangan, setiap kamar-kamar, setiap rumah-rumah. Arahkan tanganmu ke depan. Tuhan sedang menjamah murid-murid sekolah minggu semuanya. Tuhan sedang menjamah guru-guru sekolah minggu semuanya. Tuhan sedang menjamah orang tua murid semuanya. Menit-menit ini Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat. Gua akan dengar suara Tuhan. Gua akan dengar. Praktekkan. Silakan WA kepada gurunya nanti. Om, tante, saya dengar suara Tuhan ini. Saksi semua. Haleluya. Saya tahu Om ada di sini. Anak-anak ada di rumah. Tapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Roh Kudus tidak mau dibatasi oleh apapun juga. Dia tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh waktu, oleh ruang. Dia sedang bekerja sekarang di ruangannya anak-anak. Sama-sama terakhir, haleluya. Angkat kedua tanganmu, haleluya. 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 Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar mendengar suara Tuhan. Kami bukan hanya belajar teori, tapi kami akan praktek. Kami akan mendengar suara Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga kami keluar lebih dari seorang pemenang. Mungkin ada anak-anak orang tua, juga guru-guru sekolah minggu yang mengalami kesulitan demi kesulitan. Seperti musuh datang menyerang. Tapi hari ini kami mendapat petunjuk dari Tuhan dan kami mau taat. Kami mengalami kemenangan yang besar dan setiap kami keluar lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian live streaming ini. Anak-anak angkat tangan semuanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan anak-anak semua, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.